Selamat datang pemirsa, kali ini saya akan membagikan desain rumah minimalis 2 lantai yang berukuran lebar 6 meter serta panjang 7 meter. Di mana rumah ini berdiri di atas lahan lebar 6 meter serta panjang 12 meter. Dengan ukuran tersebut, rumah ini dilengkapi dengan carport, 3 kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan ruang pendukung lainnya. Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, menyebabkan permintaan lahan yang semakin tinggi. Kebutuhan lahan untuk hunian, industri, dan infrastruktur semakin besar, sehingga lahan semakin sulit didapatkan. Selain itu, perkembangan kota yang semakin pesat membuat lahan semakin mahal dan semakin terbatas. Rumah di lahan terbatas menjadi solusi bagi banyak orang yang tinggal di kota-kota besar dengan lahan yang semakin sulit didapatkan. Merancang rumah di lahan terbatas dapat menjadi tantangan tersendiri. Namun, hal ini tidak berarti bahwa rumah di lahan terbatas tidak bisa nyaman dan fungsional. Dengan lahan yang terbatas, Anda bisa membangun rumah mungil yang minimalis. Desain rumah minimalis menjadi salah satu pilihan favorit bagi sebagian besar orang. Selain tampilannya yang simpel dan elegan, desain rumah minimalis juga terkenal karena efisiensi penggunaan lahan. Salah satu karakteristik utama dari desain rumah minimalis adalah penekanan pada warna dan bentuk yang sederhana tanpa ornamen yang terlalu mencolok. Penggunaan warna netral seperti putih atau abu-abu dapat memberikan kesan yang bersih dan modern. Selain itu, penggunaan material bangunan seperti beton, kayu, atau kaca dapat memberikan tampilan yang minimalis namun tetap elegan. Rumah ini menggunakan model atap plana dengan menggunakan bahan genting beton. Atap plana memiliki 2 lereng yang cenderung simetris dan sering digunakan untuk rumah dengan bentuk persegi atau persegi panjang. Sementara itu, genting beton adalah bahan yang kuat, tahan lama, dan estetis. Rumah atap plana dengan genting beton adalah pilihan yang cerdas dan estetis dalam desain arsitektur modern. Kekuatan, ketahanan, dan efisiensi biaya membuatnya menjadi pilihan populer bagi banyak pemilik rumah. Dengan variasi desain dan warna yang tersedia, Anda dapat menciptakan tampilan rumah yang indah dan menarik sesuai dengan gaya yang Anda inginkan. Keindahan dan ketahanan genting beton akan memberikan perlindungan dan keamanan tambahan bagi rumah Anda. Rumah ini terdapat sebuah carport yang berukuran panjang 4,5 meter serta lebar 6 meter. Carport dapat menjadi alternatif pengganti garasi yang lebih murah dan mudah dibangun. Selain itu, carport juga dapat memberikan keuntungan, seperti memberikan perlindungan terhadap cuaca, terutama panas dan hujan, serta melindungi kendaraan dari kerusakan akibat sinar matahari yang terus-menerus. Carport juga dapat meningkatkan estetika dan nilai properti rumah dengan memberikan tampilan yang lebih modern dan minimalis. Setelah melihat bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang keluarga yang berukuran panjang 5 meter, lebar 2,8 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Ruang keluarga adalah bagian dari sebuah rumah atau tempat tinggal yang didesain khusus sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas bersama anggota keluarga. Ini adalah ruangan yang umumnya digunakan untuk berinteraksi, berbicara, bermain, menonton televisi, atau melakukan kegiatan bersama keluarga. Ruang keluarga biasanya dilengkapi dengan perabotan seperti sofa dan meja agar anggota keluarga dapat duduk dan bersantai bersama. Selain itu, biasanya ruang keluarga dilengkapi dengan perangkat hiburan seperti televisi, sistem audio, dan mungkin juga video game untuk hiburan bersama keluarga. Dan selain sebagai tempat bersantai, ruang keluarga juga bisa berfungsi sebagai ruang untuk melakukan pekerjaan rumah, membaca, atau mungkin juga sebagai ruang bercengkrama dengan tamu dekat. Pada ruang keluarga ini terdapat bukaan jendela yang besar. Menggunakan jendela besar pada ruang keluarga adalah pilihan yang bagus untuk meningkatkan pencahayaan alami, menciptakan tampilan yang terbuka, dan menghubungkan interior dengan luar ruangan. Terdapat sebuah space atau ruang di bawah tangga. Pada area ini, Anda bisa menempatkan storage atau tempat penyimpanan. Memanfaatkan tempat penyimpanan di bawah tangga adalah solusi cerdas untuk mengoptimalkan penggunaan ruang dalam rumah Anda. Ruang di bawah tangga seringkali terabaikan, padahal bisa dijadikan area penyimpanan yang efisien dan tersembunyi. Lanjut kita ke area powder room. Dengan ukuran ruangan yaitu panjang 1,5 meter serta lebar 1,3 meter. Powder room adalah ruang kecil yang biasanya terletak di lantai bawah rumah atau apartemen, yang berfungsi sebagai tempat untuk menyegarkan diri atau menggunakan toilet.
Powder room berbeda dengan kamar mandi biasa karena tidak memiliki bak mandi atau shower. Powder room hanya memiliki wastafel dan toilet, serta kadang-kadang juga memiliki lemari penyimpanan atau rak untuk handuk atau perlengkapan kebersihan. Powder room juga biasanya lebih kecil dari kamar mandi, sehingga membutuhkan desain yang cerdas dan efisien untuk memaksimalkan ruang dan fungsi. Lanjut kita ke area ruang makan. Dengan ukuran ruangan yaitu panjang 2,5 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Ruang makan adalah salah satu bagian penting dari rumah. Ruang makan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyantap makanan, tetapi juga sebagai tempat untuk berkumpul dan berinteraksi dengan keluarga, teman, atau tamu. Oleh karena itu, ruang makan harus didesain dengan baik agar nyaman, indah, dan sesuai dengan selera penghuni rumah. Pada ruang makan ini terdapat ukuran jendela yang besar untuk pencahayaan. Pencahayaan adalah faktor penting yang mempengaruhi suasana ruang makan. Pencahayaan yang baik akan membuat ruang makan terlihat lebih cerah, luas, dan bersih. Pencahayaan yang buruk akan membuat ruang makan terlihat lebih gelap, sempit, dan kotor. Dari ruang makan, lanjut kita ke area dapur. Dengan ukuran ruangan yaitu panjang 3 meter, lebar 2,2 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dapur ini memiliki ruangan tersendiri atau terpisah dari ruang makan ataupun ruang keluarga. Dapur yang terpisah dari ruangan lainnya memiliki kelebihan dalam hal privasi, kebersihan, dan kenyamanan. Dengan dapur yang terpisah, Anda dapat memasak tanpa mengganggu aktivitas di ruang keluarga atau ruang makan. Anda juga dapat menjaga dapur tetap bersih dan rapi tanpa khawatir akan mencemari ruang lain dengan bau masakan, asap, atau minyak. Selain itu, Anda dapat menikmati kenyamanan memiliki ruang tersendiri untuk menyimpan peralatan atau bahan makanan, serta mengatur tata letak dapur sesuai dengan selera Anda. Namun, dapur yang terpisah dari ruang lainnya juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kekurangan interaksi sosial, biaya lebih tinggi, dan kesulitan dalam mengawasi anak-anak. Dengan dapur yang terpisah, Anda mungkin merasa terisolasi dari anggota keluarga atau tamu yang berada di ruang keluarga. Anda juga harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk membangun dinding pemisah. Lanjut kita ke halaman belakang. Halaman belakang ini berukuran panjang 6 meter serta lebar 1,5 meter. Halaman belakang ini bisa digunakan untuk area mencuci dan menjemur pakaian. Dan selain sebagai tempat cuci dan jemur pakaian, halaman belakang ini juga dapat dijadikan sebagai tempat sirkulasi udara yang baik untuk rumah Anda. Udara segar dan sejuk dari luar dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu atau jendela yang terbuka di halaman belakang, sehingga udara dalam ruangan akan terasa lebih segar dan sehat. Dan pastikan untuk menjaga kebersihan dan keindahan halaman belakang, agar dapat memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuni rumah. Berpindah dari lantai 1, lanjut kita menuju lantai 2. Akses menuju lantai 2 yaitu melewati tangga. Dengan dimensi tangga yaitu lebar 87 cm, langkah naik 17 cm, serta langkah datar 28 cm. Perlu diingat bahwa dimensi tangga rumah yang ideal harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Pastikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran ruang, kebutuhan penghuni rumah, dan tinggi langit-langit sebelum menentukan dimensi tangga yang tepat untuk rumah Anda. Pada lantai 2 ini terdapat kamar tidur utama yang berukuran panjang 3,5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur king size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 180 cm. Selain terdapat tempat tidur king size, kamar ini juga dilengkapi dengan meja rias serta lemari pakaian. Kamar tidur utama adalah ruangan dalam sebuah rumah yang dirancang khusus untuk menjadi tempat tidur dan beristirahat bagi pemilik rumah. Ini adalah ruangan pribadi yang biasanya ditempati oleh pasangan suami istri atau pemilik rumah. Kamar tidur utama seringkali memiliki ukuran yang lebih besar daripada kamar tidur lainnya di rumah, mengingat perannya sebagai ruangan utama untuk tidur dan relaksasi. Tujuan dari kamar tidur utama adalah menciptakan lingkungan yang nyaman, tenang, dan santai untuk beristirahat. Pada kamar ini terdapat sebuah balkon yang berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 1,5 meter. Balkon pada kamar tidur utama adalah area terbuka atau teras yang terhubung langsung dengan kamar tidur.
Ini adalah fitur arsitektur yang menarik dan fungsional yang memungkinkan pemilik kamar tidur untuk menikmati udara segar dan pemandangan luar ruangan tanpa harus meninggalkan kamar tidur. Balkon pada kamar tidur biasanya berfungsi sebagai area santai dan rekreasi pribadi di dalam rumah. Lanjut kita ke kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 2,5 meter. Dengan ukuran yang cukup luas, membuat kamar mandi ini bisa ditempatkan bathtub. Dan selain terdapat bathtub, kamar mandi ini juga dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Sedangkan untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, kamar mandi ini masih terdapat bukaan jendela. Dari kamar mandi, lanjut kita ke kamar tidur kedua. Dengan ukuran kamar yaitu panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Karena ukurannya lebih kecil daripada kamar tidur utama, jadi kamar ini menggunakan tempat tidur double size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 120 cm. Dan selain dilengkapi dengan tempat tidur, kamar ini juga dilengkapi dengan meja belajar serta lemari pakaian. Untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, kamar ini masih terdapat bukaan jendela ke arah halaman belakang. Dari kamar tidur kedua, lanjut kita ke kamar tidur ketiga. Dengan ukuran kamar yaitu panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Kamar ini memiliki ukuran yang sama dengan kamar tidur kedua, jadi untuk penggunaan tempat tidurnya juga sama, yaitu tempat tidur double size. Dan selain dilengkapi dengan tempat tidur, kamar ini juga dilengkapi dengan meja belajar serta lemari pakaian. Untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, kamar ini juga masih terdapat bukaan jendela ke arah halaman belakang. Nah, itulah desain rumah minimalis 2 lantai yang berukuran 6 x 7 meter. Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Dan untuk estimasi biaya pembangunan rumah seperti ini yaitu di kisaran 300–400 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk furnitur dan juga kitchen set. Dan perlu diingat, untuk estimasi biaya pembangunan tiap daerah akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan harga material dan perbedaan upah tukang. Jadi di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan jauh lebih mahal. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.